Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya akan membahas saham ASGR ya, masih anak usahanya dari grup Astra International. Ya, saya sudah pernah membahas ASGR ini sudah setahun yang lalu tanggal 25 Februari 2023 ya. Hari ini tanggal 18 Maret 2023 2024, sorry. Saya akan membahas lagi di harganya saat ini adalah 855. Astra Grapia ya, teman-teman ya. Nanti kita akan update dari kinerja harga sahamnya sejak IPO dan 10 tahun terakhir. Kemudian dari fundamental kita cek ini perusahaan apa, kinerjanya bagaimana, valuasinya, dividen dan kesehatan finansialnya. Kemudian dari seasonality, biasanya 10 tahun terakhir ini saham terkonsentrasi naik dan turunnya di bulan apa saja. Kemudian dari bandarmologi kita akan cek struktur sahamnya seperti apa, peran investor asing, kepemilikan retail dan perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir dan di bulan Maret ini. Kemudian dari teknikal kita akan review pola teknikal sebelumnya ya, meskipun sudah setahun lebih. Kita akan cek. Kemudian yang kedua kita akan lihat pola teknikal saat ini dan kedepannya akan seperti apa. Oke, jadi ini sudah listing di bursa cukup lama ya, tahun 89 dengan IPO price-nya 8550 atau 8550 dan pernah stock split 1/10 tahun 2011. Ya, 2011 ya. Harusnya tahun 2011 ya. Nanti coba dicek ya, atau 2000 kalau nggak salah. Jadi kalau teman-teman pegang sejak IPO dan sampai saat ini ya, itu pas dengan harga IPO-nya hari ini ya, 100%. Jadi tidak floating minus, tidak floating profit. Nah, kemudian untuk kinerja harga sahamnya setahun terakhir kalau kita lihat 5 sampai 10 tahun sedang floating lumayan besar ya, 40 sampai 56%. Kemudian kalau kita lihat sejak Covid ini masih naik ya, Covid 3 tahun yang lalu. Setahun belakangan juga masih banyak yang floating minus dan satu minggu ini sudah naik 1%. Kalau kita lihat harganya ini adalah mendekati harga terendahnya selama 1 tahun terakhir teman-teman ya. Untuk profil company-nya ini Astra Grapia, ini websitenya kalau teman-teman pengen tahu lebih detail ya mengenai perusahaan ini. Bidang usahanya di komputer dan services, subdivisinya jasa pendukung bisnis ya. Nah ini ya Astra Grapia, dia salah satu anak usaha Astra yang pilar ya, ini pilar di teknologi informasi ya. Jadi dia punya dua anak usaha dan perusahaan ini adalah perusahaan yang memberikan solusi buat perusahaan biasanya ya, instansi, yaitu yang pertama adalah solusi dokumen ya, kemudian solusi IT dan terakhir solusi perkantoran. Apa saja itu? Jadi untuk Astra Grapianya sendiri ini ada kegiatan solusi dokumen dan anak usahanya ini ya, solusi IT dan solusi perkantoran. Nah, mungkin ini sedikit nganu ya, karena ini kan customernya adalah office ya, jadi kita mungkin retail cenderung tidak paham kecuali teman-teman menggunakan jasanya ya Astra Grapia atau memang bidangnya di sini ya, jadi teman-teman mungkin tahu. Jadi mungkin saya akan jelaskan secara sederhana saja bahwa intinya yang dijual Astra Grapia ini adalah sebuah solusi untuk dokumentasi perusahaan. Jadi misalnya perusahaan itu kan pasti ada dokumen-dokumen yang di-print, ditandatangani, disimpan. Nah, itu dia memberikan solusi supaya terintegrasi. Ya, misalnya contohnya printer gitu ya. Printernya bisa ngeprint dari semua CPU atau bahkan lewat device yang sudah terregister, misalnya seperti itu. Ya, kemudian untuk solusi ini, jadi solusi dokumen ini ada jasa juga ada penjualan produknya teman ya. Sewa misalnya ada mesin untuk copy, printing gitu ya, scan. Nah, itu disewakan atau bisa dijual juga. Nah, untuk solusi teknologi informasi ini buat perusahaan yang pengen menggunakan teknologi informasi dalam usahanya, baik dia untuk internal sendiri misalnya untuk membuat KPI, untuk absensi lah kira-kira seperti itu, untuk mengukur kinerja manajemen secara internal menggunakan teknologi itu bisa ya, atau mungkin untuk user misalnya ya, untuk kepuasan. Nanti kita akan bahas ya kira-kira seperti itu ya. Jadi perusahaannya pengen berubah ke digital misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang satu aksi.co.id ini solusi perkantoran, dia menyediakan ATK ya, untuk perusahaan-perusahaan kantor-kantor. Jadi bisa order secara online maupun offline, ATK yang disediakan ya. Jadi kira-kira seperti itu ya sederhananya. Jadi ini lebih detailnya solusi dokumen tadi ya, ini ada printer ya, menjual perangkat, menyewakan atau bahkan
memberi solusi, dan salah satu solusinya adalah menggunakan ini ya, mendukung simplifikasi proses bisnis perkantoran ya. Kemudian ini juga ada pengelolaan perangkat, juga dokumen cetak, dokumen digital yang terintegrasi tadi sudah disebutkan ya, multi device solution juga ya. Ada apa ini, berkaitan dengan printer line metrik, PC, notebook, perangkat IT lainnya ya. Jadi kira-kira memberikan solusi lah untuk perusahaan di bidang IT. Ada production printer juga dia ya, digital press and finishing solution juga ya, ini produk-produknya. Nah, kemudian untuk teknologi informasi ya tadi sudah disebutkan ya, ada digital strateginya dikasih dari, jadi kayak konsultasi gitu ya, mau seperti apa strateginya sampai ke platformnya, kemudian servisnya seperti apa ya, misalnya ini untuk customer engagement, customer experience, atau mengelola pelanggan berbasis analitik ya, supaya kita ngerti pelanggan kita tipenya seperti apa, misal membership kira-kira seperti itu ya. Atau ini keuangan manajemennya ya, supaya input tidak manual lagi ya, input sebuah sistem ya, sehingga terintegrasi ya. Kira-kira seperti itu solusi logistik dan distribusi juga ya. Kemudian ini tadi ya untuk pengelolaan produktivitas dari manajemen ya, kira-kira itu gambarannya produknya ya. Nah, kemudian ini tadi portofolio solusi untuk perkantoran ya, berfokusnya hanya B2B ya, menyediakan penjualan secara daring maupun luring, pengadaan barang seperti elektronik, peralatan kantor, perkakas, dan ATK ya. Ini untuk yang solusi perkantoran ya. Ada printing bisnis juga ya, menyediakan percetakan produk, variabel data komersial, juga packaging. Jadi teman-teman misalnya UMKM pengen ngeprint packagingnya, itu bisa lewat sini. Kemudian ada 3D printing juga teman-teman ya. Ya kira-kira itu gambarannya teman-teman ya. Oke, ini per full year 2023 di laporan keuangannya ada pendapatan jasa dan sewa itu 1,5 triliun ya, 1,5 triliun ya, cukup banyak juga teman-teman ya. 1,5 triliun ya. Kemudian penjualan barangnya ada 868 miliar ya. Kemudian dari proyek ada 559 ya. Proyek ini ya mestinya tadi ya dapat proyek untuk solusi IT misalnya seperti itu, dia dapat proyek ya. Pihak ketiga dan pihak berelasinya masih dominan pihak ketiga ya, namun pihak berelasinya juga cukup besar ya, karena kan Astra ini memang membernya banyak ya, anak usahanya. Nah, kalau kita lihat dari ketiga portofolio tadi, lini bisnis, yang dokumen ini adalah menyumbang pendapatan tertinggi kedua, namun secara laba dia paling besar ya, 184 miliar. Untuk teknologi informasi itu untuk tutup tahun 2023 ya, ini penyumbang pendapatan terbesar. Namun kalau secara laba ini tidak terbesar, namun terbesar kedua ya. Nah, untuk yang solusi perkantoran ini memang paling kecil dan masih merugi ya teman-teman ya, karena memang sejak COVID jelas turun ya, ada perubahan pola dari kantor yang tadinya dokumen mungkin kertas, gara-gara COVID semua jadi digital ya, sehingga ada penurunan teman-teman ya. Nah, ini kinerjanya juga sama, kita lihat ya, dari tahun 2008 sampai 2019 ini puncaknya 4,7 triliun. Nah, setelah COVID kan berubah ya, kantor semua ada WFH, jadi dokumen-dokumen kan nggak mungkin tanda tangan fisik ya. Jadi ini drop dan belum pulih, bahkan cenderung masih turun karena mungkin sudah mulai berubah ya teman-teman ya, pola atau perilakunya ya. Dari office ternyata bisa pakai online saja ya. Jadi ini turun ya, dan masih belum balik, bahkan lebih rendah dibandingkan 2020 meskipun secara laba sudah mulai naik ya. Nah, untuk struktur pendapatannya ini juga turun dari sejak 2013 ya, paling terendah ada di 2020, kemudian ini mulai pulih kembali. Jadi secara nominal tadi turun juga ya, turun sejak 2020, namun kalau kita lihat strukturnya mulai membaik tadi, makanya labanya lebih besar ya, meskipun pendapatannya lebih kecil. Nah, pendapatannya lebih kecil namun secara struktural lebih besar. Nah, untuk detailnya ini teman-teman, pendapatannya ada tahun 2022 2,9 triliun. Ini naik cuman tipis 2%, laba kotornya naik 8,2%, beban usahanya ini bagus ya, malah turun. Laba usahanya naiknya jadi tinggi 49,8%.
Dan ini ada penghasilan atau beban lain-lain yang naik cukup tinggi, 210%. Ini biasanya ya pendapatan keuangan ya. Karena apa? Karena nanti Astra Grabria ini nanti kita akan lihat ya, kasnya itu lebih besar daripada market cap-nya. Ya, kalau kita lihat laba bersihnya juga naik ya teman-teman, 45,3%. Nah, kalau kita lihat ya, pendapatan bersihnya tadi 2,9 triliun. Ya, kalau kita lihat penghasilan keuangannya teman-teman ya, yang di lain-lain tadi ya 29 miliar. Ya, kira-kira ya di sini ya 28 miliar ya, karena ada yang negatif juga. Ya, jadi lumayan ya, penghasilan keuangannya 29 miliar sendiri. Ini berapa persen dari laba bersih ya ini ya? Lumayan ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke valuasinya. Kalau kita lihat ya, jadi per video ini dibuat, ini adalah valuasi PBV terendahnya selama 10 tahun terakhir ya. Ada di 0,64 ya, dimana rata-rata diperdagangkan di 1,35. Ya, kemudian secara PER ini juga lebih rendah daripada rata-rata meskipun bukan yang paling rendah. Ya, paling rendah di 2019, dimana itu puncaknya ya, puncak performance dari Astra Grabria ASGR ini. Nah, 2020 dia jadi tinggi ya, karena memang turun tadi labanya dari mulai ke sini lagi ya teman-teman ya. Untuk earning yield sendiri, nah ini sebenarnya dulu bagus teman-teman ya. Nah, 2019 ini paling murah ya, murah-murahnya nih ya di sini. 2020 tiba-tiba karena kinerjanya berubah jadi sangat mahal ya. Nah, ini mulai naik beranjak ke murah lagi. Nah, berapa harga wajarnya ya dengan kinerja earning yield 10-15% dengan book value 1.300? Itu harga wajarnya ada di 697 sampai 1000. Jadi antara 700 sampai 1000. Jadi harga saat ini itu berada di range harga wajarnya ya, dengan performance yang sudah turun ya. Karena sekali lagi earning yield ini tidak melihat masa lalu dan tidak melihat masa depan, ini melihat benar-benar ya perusahaan per full year 2023 ini ya, dibandingkan dengan harga saat ini. Untuk dividennya ini rutin bagi dividennya dengan yieldnya ya lumayan lah ya, kisaran 4-9%. Kemudian kalau kita lihat di 2024 ini full year nanti kemungkinan akan membagikan sama 40% lagi ya, atau 42 dibagi 855, 4,9 dari 42 sudah dibagikan 13, jadi sisanya mungkin 29 dibagi dengan harga saat ini ya 3,4% lah ya. Dan ini memiliki kas yang sangat cukup ya. Tadi profitnya saya lupa ya, profitnya berapa ya. Labanya cuman 141 miliar ya. 141 miliar tuh full year 2023. Tapi jumlah kas dan setara kasnya dia ada 1,2 triliun. Jadi berkali-kali lipat dari profitnya tahun 2023 ya. Dan market cap-nya di PBV saat ini itu adalah 1,1 triliun. Jadi kalau teman-teman beli di harga saat ini, sebenarnya teman-teman konsepnya ini, konsep ya teman-teman ya. Konsepnya adalah teman-teman membeli perusahaannya secara gratis. Ya, karena begitu teman-teman beli di harga market cap saat ini, di dalamnya ada uang kas 1,2 triliun. Sekali lagi ini hanya konsep ya, karena teman-teman bukan pengendali ya. Ini hanya bisa terjadi secara real kalau teman-teman jadi pengendali ya, bisa ngambil uangnya, karena kita bukan pengendali ya. Secara konsepnya seperti itu. Ya, kita beli di perusahaan yang jumlah kasnya itu lebih besar daripada uang yang kita keluarkan pada saat membeli perusahaan. Dan sipnya lagi adalah perusahaan ini tidak punya utang, jadi benar-benar uang kas ini ya milik kita semua gitu ya. Namun sayangnya kan nggak mungkin kita akan jadi pengendalinya, karena Astra nggak mungkin kalau misalnya kita punya uang pun 1,1 triliun, nggak mungkin Astra mau menyerahkan perusahaannya di harga market cap seperti ini ya, nggak mungkin ya. Makanya Pak Lokeng Hong juga pernah bilang ya, nggak, di bursa saham itu nggak ada orang yang di dunia nyata itu nggak ada orang yang jual Mercy di harga bajai. Adanya cuma di Bursa Efek Indonesia. Ini salah satu contohnya teman-teman ya. Karena kalau pengendalinya diminta, saya punya uang 1,1 triliun tak beli semua, kan market capnya segini, nggak bakal dikasih sama Astra. Itu ya kira-kira. Oke, untuk kesehatan finansialnya kita ya, quick ratio-nya sangat terjaga karena kasnya juga melimpah ya, karena ratio-nya juga terjaga, debt to equity ratio-nya 0 ya, jadi sangat sehat. Nah, untuk seasonality kalau kita lihat teman-teman, ini terkonsentrasi naik di bulan Februari, namun kemarin sayangnya malah turun ya, dan Maret ini juga tidak sampai di atas 70% ya.
tidak sampai di atas 70% karena naiknya 60% saja ya. Jadi hanya di bulan Februari saja dan itu juga sudah turun teman-teman ya. Untuk konsentrasinya nanti di bulan Juli, Agustus ini bahkan turun terus ya. Nah, untuk kepemilikan sahamnya ini ada di Astra International 76,87%, ada masyarakat 23% lah ya plus yang warkat. Ya, jadi total lembar sahamnya ada 1,3 miliar. Nah, untuk peran investor asing di saham ASKR ini sebenarnya tidak terlalu tinggi ya, namun kalau kita lihat lagi buang barang terus investor asingnya di sini ya. Dan kalau kita lihat di sini ya tanggal 4 Maret buangnya cukup banyak dan harganya turun ya. Karena buang ini korelasinya 3, harganya turun ya, cukup banyak. Ya, jadi kita mungkin bisa abaikan saja investor asingnya. Nanti kita akan lihat secara detailnya. Nah, untuk kepemilikan retail sendiri di saham ini naik ya year on year 3.000 orang. Dari Januari ke Februari naik 718 orang. Jumlah lembar sahamnya naik, berarti memang benar-benar investor retail lokal menambah kepemilikannya. Rata-ratanya turun, berarti yang masuk ini adalah di bawah rata-rata. Jadi yang investor retail dengan modal di bawah rata-rata existing ya. Rata-ratanya dulu 60 juta nih per orang, terus masuk yang kecil-kecil per orangnya 6 juta, rata-ratanya jadi turun hanya 34 juta. Ya, Januari dan Februari juga ya, ini masih banyak investor kecil namun jumlahnya lebih besar ya, 13,9 juta per orang. Nah, untuk perpindahan struktur sahamnya setahun terakhir kalau kita lihat dari sini turun ya, jadi sedang distribusi. Dari bandar detektor juga terlihat sedang distribusi. Kalau kita lihat dari broker summary juga terlihat juga sedang dominan yang distribusi. Jadi ini secara jangka panjang sedang ada distribusi. Kita lihat lebih detailnya siapa yang distribusi. Ya, ini teman-teman ya. Kita sebelumnya melihat dulu siapa pengendali utama di saham yang floating ya, tadi 22,1% aja. Pengendali utamanya ternyata investor retail lokal teman-teman ya. Dan ini tentu saja bukan berita yang bagus ya kalau pengendalinya investor retail lokal. Karena investor retail lokal ini banyak orang dan tidak satu arah ya. Namun kalau sebenarnya saya tadi membaca laporan keuangannya ya. Pemilik 20 topnya ini kebanyakan memang investor retail lokal ya. Dan saya lihat ada nama Pak Hayanto juga. Di tahun 2021 dan 2022 sudah hilang namanya. Jadi dia pernah sempat punya dan sudah dijual. Ya, memang banyak investor retail lokal yang namanya masuk ke top 20 ya, investor di ASGR ya. Kalau kita lihat paling banyak ini yang kedua adalah foreign IB atau institusi keuangan asing ya. Ini paling banyak kedua ini ya, pengendali yang menggerakkan harga ini ya ini. Nah, kalau kita lihat pergerakannya setahun terakhir ya, investor retail lokal masih membeli terus. Dapat barangnya dari siapa? Dari pemilik terbesar keduanya, teman-teman ya. Dari foreign IB ya, ini pemilik terbesar keduanya buang barang secara berkelanjutan setiap bulan. Untungnya dibantu ini ya, ada reksadana lokal yang mulai masuk juga di saham ini ya. Jadi ini ditopang ya, ada 2 orang yang nampung barangnya. Ini ya. Kalau investor retail lokal semua yang nampung, wah itu kalau sampai 100% di investor retail lokal ya bisa turun terus harganya, atau mungkin nggak turun harganya tapi harganya nggak kemana-mana selama periode yang cukup lama ya, sampai ASGR ini ada corporate action yang besar, reksadana analis merekomendasikan ya, analisnya baik. Ini kalau di Stockbit tidak ada analis yang mereview karena memang ya tidak terlalu banyak uang besar di sini ya. Yang paling banyak ada di lokal ID ya, investor retail lokal. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini distribusi namanya dari institusi keuangan asing ke investor retail lokal dan ada reksadana lokal juga yang membeli. Dan dari Januari ke Februari kalau kita lihat lokal ID juga masih mendominasi pembelian. Dan di Februari ini ternyata reksadana asing juga buang tipis ya. Buang tipis, IB masih buang barang ya. Jadi ini masih berkelanjutan ya, mungkin mau ngabisin barangnya. Kalau kita lihat sisa barangnya 12,6 juta, bulan Februari buangnya 5 juta, berarti mungkin 2 bulan lagi tekanan jualnya selesai. Ya, Februari berarti Maret, April. Nah, nanti di Mei ya, ini estimasi ya, namanya forecast. Di Mei tekanan jual dari foreign IB ini selesai. Ya. Dan foreign IB sudah habis barangnya, tinggal lokal ID dan reksadana lokal. Nah, nanti tinggal setelah itu apakah reksadana lokal akan membeli barangnya lokal ID atau justru lokal ID yang akan membeli barangnya reksadana. Ini kita akan
Ya, kita nggak tahu ya, saya bisa review lagi ya saham SKR ini kapan lagi ya. Nanti kalau misalnya pas review ya nanti saya coba bahas lagi ya. Jadi cukup menarik ya kalau bahas perpindahan seperti ini. Kemudian kalau di bulan Maret sendiri 1 sampai tanggal 18 per hari ini kelihatan netral aja teman ya. Kelihatan netral ya, karena ya mungkin mau dinaikin dulu nih ya, mau dinaikin dulu karena kalau mau jual kan mestinya pengennya harganya naik karena ini mendekati dividen ya. Kalau mendekati dividen biasanya investor itu kalau banyak kepancing mau beli, jadi di harga dinaikin, nanti begitu mau dividen kan pada nampung semua tuh investor retail lokal ya. Nah, mereka bisa buang barang banyak di situ. Oke, ini adalah pola teknikal yang saya bahas di video saya sebelumnya tanggal 25 Februari ya. Waktu itu harganya masih di 955 dan saya prediksi dia akan turun ke 875. Ya, dan ini di sini teman-teman waktu itu lagi di sini. Nah, dia akan naik dulu ke 985 kemudian turun ke 875. Ya, ternyata ini ke 905 dulu di sini. Ini sempat turun namun nggak sampai 875, hanya 880, dia terbang. Nah, kenanya baru habis terbang ini teman ya, habis terbang ini dibanting kena 875 dan ini mulai naik lagi dan ini malah jebol lagi, sekarang ada di 855. Untuk kita lihat ya, beberapa hari terakhir memang volumenya tiba-tiba naik ya, dari 4M per hari, di mana sebelumnya biasanya cuma 653 juta, ini pun sudah naik tinggi teman-teman ya. Sudah naik tinggi itu 653 juta per hari. Nah, ini naik tinggi lagi terulang ya. Nah, 4M per hari. Nah, kira-kira harga sahamnya ke depan akan kemana teman-teman ya? Ya, 2 bulan ke depan mestinya tetap akan turun ya. Namun ini karena mendekati dividen mungkin akan dibawa naik dulu. Ya, maka dibawa naik, saya nggak ngerti ya, mungkin ke 875 lah ya kalau naiknya banyak-banyak. Tadi dividennya berapa ya, saya lupa ya. Sebesar dividen lah ya harusnya ya. Ntar saya cek dulu dividennya teman-teman ya. Dividen tadi 29, wah kecil sekali ya secara nominal ya. Jadi kira-kira mungkin ya ini 875 mungkin ya. Mungkin nggak akan kuat sampai 900 ya. Kalau baik hati ya dinaikin sampai 900 ya. Nah, kemudian pasti dia akan turun lagi kan. Nah, dia akan turun lagi di sini. Mungkin dia habis itu dia akan ranging di sini dan akan turun lagi ya. Sampai nanti ya tadi yang saya sebutkan, institusi keuangan asing sahamnya habis dan tinggal berdua nih, reksadana lokal sama Lokality. Nanti kita akan lihat siapa yang akan membeli dan siapa akan menjual di antara kedua itu. Oke, terakhir kita masuk ke risamnya ya. Kinerja jangka panjangnya naik, kinerja jangka pendeknya turun. Valuasi mahal ya. Ini rutin bagi dividen dengan forecastnya 2,4% untuk final, untuk interim di tahun depan karena belum ada datanya jadi tidak bisa disebutkan. Berpotensi naik di atas 60%, kayaknya ini salah ya. Ini belum saya revisi. Tadi kalau nggak salah cuma di bulan Februari saja. Seingat saya ya, Februari ini sebenarnya teman-teman ya. Salah ya. Kemudian untuk bandarmologi ini dari Februari ke Februari sedang distribusi besar di institusi keuangan asing 1 sampai 18 Maret ini terlihat netral ya. Di bulan Maret ini terlihat netral karena menjelang dividen ya, nggak mungkin harganya diturunin. Kemudian untuk teknikal ini ranging ya, kemudian masih 850 sampai 965, namun ranging ini dalam posisi distribusi ya. Jadi kalau untuk trading sebenarnya cukup bahaya teman-teman ya. Jadi kalau ranging posisinya akumulasi untuk trading oke, namun kalau ranging posisi distribusi ya mungkin bisa dipertimbangkan ya, lebih akan potensial kena stop lossnya daripada take profitnya. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli sama SKR ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham SKR. Jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion. Kalau analisa saya mendukung analisanya teman-teman, mungkin bisa diambil keputusan investasi. Namun jika analisa saya kontra, ya bisa dianalisa ulang atau minta pendapat lain. Atau mungkin pilih saham lain karena masih ada 900 saham di Bursa Efek Indonesia. Oke, sampai di sini dulu aja analisa video saham SKR. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.